Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan memperlihatkan bagaimana kegiatan kami selama co-curricular ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Humayra Oktaviani. Nama saya Nita Krisnita. Nama saya Salsa Fitriani. Nama saya Joshua Agustinus. Dan ada Aldo yang sedang berhalangan untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Nita, nama saya Salsa, nama saya Humaira, dan dua rekan kami yang tidak masuk ada Joshua dan juga Aldo. Hari ini kita akan memperlihatkan video kita lari jarak pendek dengan mengambil bola. Halo guys, jadi kelompok aku hari ini lagi mempraktekkan lari jarak pendek. Dan yang pertama aku. Nah ini tuh aku lagi ngambil bola yang ada di dalam box yang pegang sama Umay. Lalu ini lagi dikasih aba kalau udah siap. Terus habis itu lari terus sampai finish. Udah, terima kasih. Nah, tadi kan dilihatin ya sekilas tentang larinya kayak gimana. Sekarang aku mau menjelaskan lebih detail tentang teknik lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik start jongkok. Cara mengukur jarak kaki pada start yaitu dengan cara berdiri depan garis start. Lalu ukur 1,5 telapak kaki ke belakang dan diberi tanda untuk tumpuan pada garis kaki kiri. Lalu bergeser sedikit untuk tumpuan kaki kanan, lalu langkahkan 2,5 telapak kaki ke depan. Lalu diberi tanda, ukurannya bisa disesuaikan ya. Lalu pada gerakan aba-aba bersedia, tempelkan ujung telapak kaki kanan di tanda bagian belakang dan ujung telapak kaki kiri di tanda bagian depan. Tempelkan kedua telapak tangan di belakang garis start dengan membentuk huruf V, tangan lurus dan pandangan ke arah bawah. Di posisi ini, pelari tidak boleh bergerak sampai aba-aba selanjutnya dibunyikan. Gerakan aba-aba siap. Angkat pinggul ke atas dengan berat badan berada di lengan dan pandangan ke bawah dengan mengikuti gerakan badan. Kedua tangan harus lurus. Dan yang terakhir ada gerakan aba-aba ya. Di posisi ini, pelari harus segera berlari. Yang kedua ada teknik berlari. Pada teknik berlari, posisi badan harus condong ke depan, lengan membentuk siku dan ayunkan ke depan ke belakang secara berkesinambungan. Langkah kakinya pun harus panjang dan cepat, pandangannya harus ke arah depan. Dan berikut contoh dari praktek lari jarak pendek. Siap, mulai. Hari ini. Nah, itu saja kegiatan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi waris dan peluang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humayra Oktaviani. Saya Nita Krisnita. Saya Aldo Finati. Nama saya Joshua Agustinus. Nah, untuk di video kali ini ada pembagian tugas tersendiri. Untuk materi peluang akan dijelaskan oleh Joshua dan saya, Humayra. Dan untuk materi waris akan dijelaskan oleh Aldo, Nita, dan Salsa. Selamat menyaksikan. Nah, halo semuanya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan soalnya, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya peluang itu. Jadi peluang itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, jadi dalam satu kejadian itu ada beberapa peluang yang bisa muncul. Nah, kita gunakanlah cara peluang ini di dalam matematika, gitu. Nah, gimana sih cara menyelesaikan si soal peluang ini? Yang pertama, kita harus tahu ruang sampelnya terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak tahu ruang sampelnya, kita akan kesulitan mengerjakannya. Dan yang kedua, setelah kita tahu ruang sampelnya, kita bisa gunakan rumus si peluang ini sendiri. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Yang dimana
PA adalah peluang dari suatu kejadian, sedangkan NA adalah si kejadian itu sendiri, dan NS adalah jumlah semua titik sampelnya gitu. Nah, gimana sih cara pengaplikasian si rumus ini dan gimana sih detailnya? Itu akan dijelaskan lebih lanjut di soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joshua. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Joshua Agustinus dari kelas 12-7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang. Diketahui, bola B berwarna ungu yaitu sebanyak 4 bola. Lalu bola C berwarna hijau yaitu sebanyak 6 bola. Akan diambil 3 bola sekaligus. Yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan bola yang akan diambil, 2 bola diantaranya berwarna hijau. Jawabannya yaitu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu yang pertama ungu, yang kedua hijau, yang ketiga juga hijau. Lalu kemungkinan kedua yaitu ada hijau, ungu, lalu hijau lagi. Dan kemungkinan yang ketiga adalah hijau, yang kedua hijau, yang ketiga adalah ungu. Jadi setelah kita jabarkan ketiga kemungkinan yang tadi, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya menggunakan rumus NA per A. NA adalah banyaknya kejadian dan NS adalah total sampel. Seperti contoh yang pertama, seperti yang tadi kemungkinan yang pertama itu ungu, hijau, hijau. Nah, NA-nya yaitu berarti ungu yaitu 4. Lalu NS-nya itu 10. Kenapa 10? Karena total sampel kan. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 4 yaitu bola C ditambah bola B sama dengan 10. Dikali 6 per 9 yaitu kenapa bisa 6? Karena bola hijau itu sebanyak 6 bola. Nah, di bawahnya itu kenapa 9? Kenapa nggak 10 lagi? Karena sudah digunakan sebelumnya oleh 4 per 10. Jadi selanjutnya itu dikurangi 1. Jadi 6 per 9. Nah, karena di selanjutnya hijau lagi, berarti kita masukkan lagi harusnya 6 kan. Tapi di sini kita masukkannya itu 5 karena sebelumnya sudah digunakan 1. Sama seperti NS-nya pun dikurangin lagi 1 dari 9 menjadi 8. Hasilnya yaitu 1 per 6. Nah, untuk kemungkinan kedua ketiga sama seperti ini, kurang lebih itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi beda NA-nya saja yang dimasukkan. Lalu lanjut ke hasilnya. Setelah saya menghitung ketiga kemungkinannya itu, hasilnya itu yang pertama tuh 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya itu yaitu 3 per 6. Nah, 3 per 6 jika disederhanakan yaitu menjadi 1 per 2. Sekian saja yang bisa saya jelaskan. Saya Joshua Agustinus. Terima kasih. Nah, untuk pembagian harta waris ini ada 2, yaitu ada zawil furus dan juga asobah. Untuk zawil furus ini adalah ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis, dan dia tuh berhak untuk mendapatkan harta waris dari sang pewaris. Nah, untuk pembagiannya ada di sini. Lalu ada asobah. Asobah ini tidak tercatat dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi ia berhak mendapatkan sisa dari zawil furus tersebut. Nah, selanjutnya di waris juga ada mahjub, hijab nuksan, dan hijab hirman. Jadi mahjub itu adalah orang yang hak warisnya terhalang. Lalu kalau hijab nuksan adalah ahli waris yang tetap mendapatkan warisannya, tetapi porsinya berkurang karena adanya ahli waris lain yang hubungannya lebih dekat. Lalu hijab hirman adalah ahli waris yang sama sekali tidak mendapatkan warisannya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Aldo Finaldi. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 4 yang B. Jadi di nomor 4 ini ahli warisnya itu ada suami, ayah, kakek, paman, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, berarti di nomor 4 ini yang wafat itu si istri. Kenapa si istri? Karena si istri nggak ada di soalnya. Terus kita cari dalil furusnya. Nah, dalil furusnya itu si suami sama si ayah. Nah, kenapa suami? Karena si istri yang wafat masih mempunyai anak. Nah, sekarang kita bagi dalil furusnya. Si suami
dapat 1/4 dari 1.050 juta, yang berarti suami kebagian 262.500.000. Nah, sedangkan si ayah dapat bagian 1/6, yang berarti dapat bagian 175 juta. Nah, sekarang kita cari asobahnya. Nah, asobah itu dicarinya dari total waris sama sisa dari zawil furus. Nah, asobah itu dari total waris sama zawil furus. Nah, asobahnya itu ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, karena asobahnya itu ada 3 orang, berarti kita dibagi 3. Nah, si 1.050 juta ini dikurangkan tadi dari zawil furusnya, jadi 612.500.000. Nah, dibagi 3 untuk asobahnya, jadi per orang mendapatkan 437.500.000. Jadi asobahnya itu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, sebelumnya kita hitung dulu hak waris sama dikurangi zawil furus. Nah, jadi 1.050 juta dikurang 430.500.000, jadi totalnya 612.500 sama dengan 403.333.333 perak. Nah, terus ada mahjub. Mahjub itu adalah kakek dan paman. Kakek menjadi mahjub karena terhalang oleh anak laki-laki. Kalau paman menjadi mahjub karena terhalang oleh kakek yang terhalang oleh anak-anak laki-lakinya. Nah, itu tadi hasil penjelasan dari materi peluang dan waris. Gimana? Udah pada paham ya semuanya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Halo semuanya, hari ini aku akan menceritakan bagaimana pengalaman aku dan kelompok aku dalam mengikuti kegiatan kokurikuler ini. Dimulai dari yang pertama, kami melakukan pemahaman dari materi yang diberikan kepada kami. Ada 4 materi dalam kokurikuler ini. Materi pertama ada peluang, materi kedua ada waris, materi ketiga ada lari jarak pendek, dan materi keempat ada infografis. Nah, kami memahami keempat materi tersebut dari link yang diberikan kepada kami. Link tersebut ada berisi video dan juga bacaan yang bisa kami baca. Nah, ketika kami sudah memahami bentuk materi tersebut, kami menuangkan pemahaman tersebut ke dalam bentuk rangkuman dan juga peta konsep. Nah, tapi kami juga melakukan diskusi di hari itu, bagaimana tentang materinya dan juga pembagian tugas di hari itu. Nah, itu adalah bentuk kegiatan pertama yang kami lakukan. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari semua video yang diberikan, kami juga melakukan praktek langsung di lapangan, yaitu berupa lari jarak pendek yang dikombinasikan dengan pengambilan bola secara acak. Nanti bola tersebut akan dijadikan bahan perhitungan di hari selanjutnya. Setelah kami mempelajari materi-materi tersebut, selanjutnya kami mengerjakan soal yang tersedia di LKPD, yaitu soal waris dan peluang. Kami mengerjakan soal tersebut menggunakan rumus-rumus yang telah kami pelajari dan mengerjakannya secara bersama-sama. Setelah selesai mengerjakan soal tersebut, kami mencoba menjelaskan salah satu materi waris dan peluang yang menurut kami rumit. Hal-hal yang paling berkesan saat membuat video kegiatan ini yaitu pada saat kami sekelompok membuat video di perpustakaan. Yang pertama, kami dapat mengaplikasikan yang kami pahami di depan kamera. Lalu yang kedua, kami juga belajar untuk memahami sesuatu dengan cepat. Lalu yang ketiga juga kami tuh dapat melihat teman kami yang kesusahan dalam menghafal. Nilai kegiatan yang dipelajari dari kegiatan ini yang pasti kebersamaannya, komunikasi antar teman, kepercayaan antar sesama, dan rasa tanggung jawab dalam kegiatan berkelompok. Terus kami bisa menerapkan nilai-nilai yang kami pelajari dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, tanggung jawab. Misalnya dengan menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga komitmen terhadap
hal yang sudah kami mulai. Yang kedua, komunikasi antar teman. Dengan belajar terbuka, saling mendengarkan, dan menghargai pendapat satu sama lain saat berdiskusi. Lalu yang ketiga ada kerjasama dengan membagi tugas secara adil dan saling membantu agar tujuan bersama bisa tercapai. Lalu yang terakhir yaitu ada kepercayaan dengan saling percaya bahwa setiap anggota mampu menjalankan perannya dan tidak saling meragukan. Itu saja paling yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan kokurikuler ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih menonton. Dadah.